Tolong jelaskan kenapa harga beli selalu lebih mahal dari harga jual. Nah, ini dia nih, kenapa harga beli selalu lebih mahal daripada harga jual. Ya kalau nggak gitu nanti namanya sodako ya teman-teman. Nggak gitu jawabannya. Halo Moviters, ketemu lagi dengan saya Henry Pratomo di channel Movit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu. Kali ini kita punya sesi yang khusus untuk teman-teman semua nih. Kita punya sesi tanya jawab. Nah, di beberapa waktu lalu saya sudah share Google Form untuk teman-teman bisa berinteraksi langsung sama saya atau sama tim Movit Indonesia. Jadi bagi teman-teman yang punya pertanyaan yang mungkin malu-malu nulis di kolom komentar, bisa langsung tulis di link Google Form yang saya berikan. Nah, di situ nanti bisa bebas bertanya apa saja mengenai emas. Jangan keluar-keluar dari pertanyaan emas ya, karena sesi saya memang bahasannya khusus mulai dari video ini sampai ke depannya. Saya akan selalu sertakan link Google Form di deskripsi. Jadi nanti bagi teman-teman yang punya pertanyaan, silakan langsung tulis di Google Form. Teman-teman, sebelum masuk pertanyaannya, saya akan jelaskan dulu rule dari program ini. Yang pertama adalah saya hanya akan memilih 6 pertanyaan terbaik saja yang akan saya tampilkan di setiap episodenya. Lalu yang kedua, di setiap episode saya akan mengumumkan satu pemenang. Hadiahnya adalah emas sebesar 0,1 gram. Nah, ini nanti emasnya mereknya dari berbagai macam produsen emas ya. Nanti tergantung dari kita yang menyiapkan, nanti bisa emasnya mungkin dari emas duit, dari big gold, atau misalkan kita emasnya dari mini gold atau emas mini. Yang ketiga, di sini kita harapkan teman-teman bisa tulisin datanya, itu data yang sebenar-benarnya ya. Jadi jangan sampai nanti tulis nama palsu, nomor telepon palsu gitu ya. Karena nanti kalau misalkan kita pilih sebagai pemenang, ya kita nggak bisa menghubungi ya. Akhirnya nanti jadi kita alihkan ke yang lain. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke penanya yang pertama ya. Nah, pertanyaan yang pertama ini dari Mas Distra. Pertanyaannya, kenapa spread harga jual dan beli Antam itu besar? Nah, ini kebetulan saya suka cek-cek harga emas ya, teman-teman. Jadi memang kalau di pasaran harga emas Antam itu dia punya selisihnya memang agak besar gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mau jual emas itu nilainya pasti akan lebih kecil dibandingkan dengan pedagang ataupun toko emas lainnya. Nah, kenapa seperti itu? Dari hasil observasi saya, itu terjadi karena Antam menerima cetakan emas dari berbagai macam tahun nih, teman-teman. Jadi, di Antam sendiri itu tidak membedakan harga emas yang tahun lama ataupun emas tahun baru. Jadi, semuanya sama dia harga buybacknya. Tidak beda-beda seperti kayak di pedagang ataupun toko emas. Kira-kira jawabannya seperti itu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Sekarang pertanyaan kedua itu dari Mbak Dwi. Nah, ini pertanyaannya menarik nih. Setahu saya, emas kan ada pajaknya. Kenapa waktu saya beli emas digital tidak dikenakan pajak? Nah, ini dia nih. Betul banget, emas itu ada pajaknya ya, teman-teman. Jadi, saya mungkin mau merimain lagi untuk teman-teman semua. Pajak emas itu besarnya 0,45% jika kita mempunyai NPWP. Tapi jika kita tidak mempunyai NPWP, itu pajaknya 0,9%. Nah, yang dialami oleh Mbak Dwi ini mungkin di salah satu platform aplikasi ya. Jadi sebenarnya mengenai pajak emas ini, menurut saya sih seharusnya sudah ada regulasinya ya, teman-teman. Jadi yang terjadi di platform emas digital ini ada dua versi nih, teman-teman. Pertama, perusahaan sudah membayarkan langsung pajaknya pada saat pembelian emas. Jadi tidak dibebankan lagi kepada pelanggannya atau konsumennya. Lalu yang kedua, ini sudah diterapkan oleh laku emas yang saya tahu ya. Jadi setiap pembelian emas itu langsung dikenakan pajak besarannya sesuai dengan ketentuan pemerintah, yaitu tadi 0,45% kalau punya NPWP, 0,9% kalau tidak punya NPWP. Nah, harusnya peraturan seperti ini udah diseragamkan semua ya, khusus untuk aplikasi tabungan emas digital. Tapi saya belum tahu update-nya, kenapa ini masih beda-beda. Yang saya harapkan sih sebenarnya harusnya semua sudah seragam. Jadi kita sebagai konsumen, kalau misalkan peraturannya sudah seragam semua seperti itu, kita jadi akan merasa lebih aman. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang ketiga ya, teman-teman. Sekarang kita cek dulu dari siapa ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga ini, namanya dirahasiakan ya, ini namanya rahasia nih. Oke, nggak apa-apa. Pertanyaan dari Mas atau Mbak Rahasia. Tolong jelaskan kenapa harga beli selalu lebih mahal dari harga jual. Nah, ini dia nih, kenapa harga beli selalu lebih mahal daripada harga jual.
Ya kalau nggak gitu nanti namanya sodako ya teman-teman. Nggak gitu jawabannya. Jadi gini, kenapa dia bisa lebih mahal dari harga beli selalu lebih mahal dari harga jual? Karena di situ ada selisih keuntungan yang diambil oleh pedagang. Contoh gampangnya gini nih teman-teman. Jadi misalkan ya harga 1 gram itu di pasaran harga belinya 991.000. Lalu harga buyback di pasaran itu misalkan 916.000. Nah, sekarang pada saat kita butuh uang, kita pengen jual, itu harganya nggak 991.000 teman-teman. Harganya adalah 916.000. Nah, dari harga 916.000 itu, si pedagang itu nanti akan menjualkan lagi dengan harga yang berlaku di pasaran, yaitu 991.000. Nah, di situ ada selisih sebesar Rp75.000. Rp75.000 itu adalah keuntungan untuk si pedagang. Nah, kelihatannya lumayan gede ya, jual 1 gram dia punya selisih keuntungan 75.000, tapi menurut saya ini cukup fair nih teman-teman. Kenapa? Karena si pedagang itu juga sudah memperhitungkan nanti dampak dari naik turun harga emas. Nah, oke, sekarang kita lanjut ya teman-teman. Kita sekarang sudah masuk ke pertanyaan yang keempat nih. Nah, pertanyaan keempat ini dari Mas Gunawan Syah Putra. Pertanyaannya, apa keuntungan nabung emas dan nabung uang? Wah, ini dia nih. Ini cukup menarik juga ya. Nabung emas dengan nabung uang. Oke, untuk nabung uang saya punya 3 poin nih, teman-teman. Yang pertama, nabung uang itu cocok untuk jangka pendek. Ya, cocok untuk jangka pendek. Lalu yang berikutnya, mudah dicairkan dan dapat langsung digunakan ketika kita punya keperluan mendesak. Jadi nggak perlu effort sana-sini gitu ya, karena kita bisa langsung tarik dari ATM kita. Yang terakhir, nabung uang itu cocok untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan kita yang sifatnya konsumtif nih, teman-teman. Misal uangnya pengen kita belikan baju, belikan handphone, kita pakai untuk berlibur, untuk refreshing seperti itu ya. Nah, itu cocok sekali untuk hal-hal yang seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke nabung emas ya, teman-teman. Di sini untuk nabung emas saya punya 4 poin. Poin yang pertama, cocok untuk jangka panjang karena emas ini tahan terhadap gerusan inflasi. Lalu yang kedua, sifatnya itu lindung nilai nih teman-teman. Jadi emas itu dapat melindungi harta kekayaan kita yang sudah kita kumpulkan selama ini. Yang ketiga, nilainya cenderung stabil nih teman-teman. Yang keempat, emas ini bisa dibeli dengan biaya yang sangat terjangkau ya teman-teman. Jadi bisa mulai dari Rp5.000 kalau kita beli di emas digital, atau mulai dari Rp36.000 kalau misalkan kita beli di emas fisik. Itu ada dari kepingan 0,025 gram. Nah, gimana teman-teman? Jadi sudah jelas ya nabung emas sama nabung uang perbedaannya di mana. Jelas banget kalau nabung uang ya nanti setiap tahunnya pasti akan kena inflasi ya, tergerus oleh inflasi. Tapi kalau emas tidak tergerus oleh inflasi. Baik, sekarang kita masuk ke pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan kelima. Pertanyaan kelima ini dari Mbak Eni. Pertanyaannya, idealnya berapa lama bisa investasi di emas yang kemudian dijual, atau bisa langsung dijual pas harga di pasar naik? Thanks Mas Henry. Oke, thank you juga Mbak Eni untuk pertanyaannya. Nah, ini cukup menarik ya. Sering banget saya mendapatkan pertanyaan seperti ini. Kapan sih waktu idealnya emas itu bisa menguntungkan untuk kita atau bisa dijual seperti itu ya? Nah, kalau versi saya sendiri dari pengalaman yang sudah saya lewati, minimal itu 3 tahun nih teman-teman. Jadi 3-5 tahun. Jika masih di bawah 3 tahun, saran saya sih jangan dijual dulu ya teman-teman, karena kita masih punya kemungkinan untuk rugi atau punya kemungkinan kita punya keuntungan yang belum maksimal nih teman-teman. Lebih bagus lagi sih kalau bisa di atas 5 tahun ya. Jadi bisa hasilnya bener-bener maksimal nih teman-teman. Nah, mengenai bisa tidaknya emas langsung dijual pada saat harga naik, itu sebenarnya ya bisa-bisa aja ya, cuma konsepnya nggak seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman pengen jual emas, selalu saya ingatin, jual emas dilakukan pada saat target kita sudah tercapai. Jadi bukan karena harganya naik ya teman-teman, tapi targetnya udah tercapai atau belum? Kalau belum, ya jangan dulu, tahan dulu. Kira-kira itu ya Mbak, ini jawabannya, semoga menjawab pertanyaannya nih. Jadi jangan dijual kalau tidak ada tujuannya, karena yang sering terjadi adalah ketika kita tidak tahu tujuannya untuk apa, uangnya akan habis terpakai untuk hal-hal yang konsumtif. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang terakhir ya teman-teman. Kita cek dari siapa nih pertanyaannya. Pertanyaan yang terakhir atau yang keenam, dari Mas Ardiansah Dahlan. Nah, ini pertanyaannya ya. Bagaimana prediksi harga emas 5 dan 10 tahun ke depan? Apakah lebih baik dari investasi di saham
atau emas dalam jangka panjang 5-10 tahun. Thank you. Ini maksudnya, ini maksudnya lebih baik di saham atau emas gitu ya. Oke, di pertanyaan ke-6 ini ada pertanyaan yang kurang lebih sama ya, mirip, jadi saya langsung jadiin satu aja. Saya bacain ya. Ini pertanyaan ke-6 ini dari Mas Bambang Wijanarko. Pertanyaannya, untuk investasi ke depan, apakah emas akan mengalami kenaikan lagi seperti tahun 2000-an? Wah, ini jauh ya, bahasanya ke tahun 2000-an ya, akan naik lagi ya. Seperti hari ini, yang teman-teman lihat, harga emas dari tahun 2000 sampai hari ini naik ya. Oke, sekarang saya jawab pertanyaannya ya. Saya sempat cek harga emas dunia di situs goldprice.com, itu kurang lebih di tanggal 13 Juli 2021 ya. Harga emas saat ini sedang turun di 1.800 per troy ounce. Dari sebelumnya di angka 1.900-an per troy ounce-nya. Meskipun saat ini sedang turun, tapi saya yakin di beberapa waktu ke depan, harga emas bisa menyentuh 2.000 per troy ounce-nya. Untuk memprediksi kenaikan di kemudian hari ataupun di 5-10 tahun ke depan, yang perlu kita ketahui adalah faktor pemicunya dulu nih, teman-teman. Apa saja sih faktor pemicu kenaikan harga emas? Nah, di sini saya sudah mempunyai jawabannya. Ada 5 nih pemicunya, teman-teman. Oke, diperhatikan ya. Pemicu yang pertama nih apa? Pemicu yang pertama adalah krisis ekonomi. Setiap krisis ekonomi, harga emas itu selalu naik. Setelah krisis, harga emas apakah akan turun? Ya, turun beberapa bulan ya, tapi secara grafik naiknya dari tahun ke tahun itu selalu lurus naik ke atas. Seperti yang teman-teman saksikan sampai dengan hari ini, dari dulu yang kita sempat krisis di tahun 1998, harga emas tidak turun ya, malah semakin tinggi di saat ini. Sekarang kita masuk ke pemicu yang kedua ya, teman-teman. Pemicu yang kedua ini adalah wabah penyakit secara pandemi. Nah, seperti yang sedang kita alami saat ini, sekarang sedang ada wabah corona. Nah, mungkin kalau teman-teman ingat, kapan sih harga emas tembus 1 juta rupiah? Harga emas tembus 1 juta rupiah itu pada saat awal tahun 2020. Nah, di situ awal terjadinya corona ya. Jadi, di saat instrumen lainnya malah jatuh, harga emas ini malah semakin kuat. Dalam hal ini yang terjadi adalah krisis penyakit, teman-teman. Di mana krisis penyakit ini mengakibatkan banyak dampak terhadap ekonomi dan bisnis. Jadi seperti yang kita ketahui saat ini, banyak sekali bisnis-bisnis yang pendapatannya turun atau gulung tikar, banyak sekali yang perusahaan memecat karyawannya atau mengurangi gaji dari karyawannya. Nah, ini adalah contoh dari dampak langsung yang terlihat akibat adanya wabah penyakit secara pandemi. Jadi, di mana ada krisis, di situ harga emas akan naik. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke poin yang berikutnya ya, poin yang ketiga. Poin yang ketiga ini adalah pengalihan aset. Nah, poin ini masih terkait dengan poin yang tadi ya, yang kedua. Jadi, dengan kondisi yang tidak stabil seperti ini, orang-orang banyak mengalihkan aset investasinya ke aset investasi yang lebih aman, seperti emas. Yang akhirnya menciptakan demand lebih tinggi daripada supply-nya. Dari kondisi ini, akhirnya harga emas ya udah pasti jadi lebih mahal ya, teman-teman. Jadi harganya naik. Selanjutnya kita masuk ke poin yang keempat. Poin yang keempat ini adalah uncertainty atau ketidakpastian. Ketidakpastian ini biasanya terjadi karena kondisi perpolitikan suatu negara ya. Jadi macam-macam kondisinya, tapi ini saya mau ambil contoh yang gampangnya aja. Jadi misalkan kayak kondisi Pilpres di Indonesia beberapa tahun yang lalu ya, itu sangat panas sekali. Nah, itu juga sangat berpengaruh. Nah, kita juga nggak tahu nih ke depannya, di akhir periode presiden di 2024, apakah nanti akan sepanas seperti periode lalu atau tidak nih. Bisa jadi nanti ke depannya ini akan mempengaruhi juga terhadap harga emas. Nah, di dalam kondisi seperti ini, ketika harga emas naik, ini yang terjadi adalah orang menahan untuk menjual emasnya dan juga menahan untuk melakukan pembelian emas nih, teman-teman. Kenapa hal ini terjadi? Kemungkinan orang-orang memahami ini adalah sebagai efek kejut dari suatu kondisi. Jadi mereka mungkin akan lebih menahan dulu melihat kondisi berikutnya dan meyakini bahwa harga emas nantinya akan kembali normal. Poin yang kelima atau poin yang terakhir yaitu adalah pengaruh nilai tukar rupiah terhadap dolar. Faktor ini cukup umum ya teman-teman. Jadi biasanya kalau misalkan harga dolar naik, itu harga emas juga ikut naik. Begitu juga sebaliknya. Ketika dolar turun, harga rupiah meningkat, itu biasanya harga emas akan turun.
Dari poin-poin yang sudah saya jabarkan ini, prediksi saya ke depannya ya pastinya harga emas itu akan tetap naik ya teman-teman. Cuma memang dalam kondisi seperti ini yang terjadi adalah masih 50-50 ya, antara naik terus atau tetap bertahan di angka seperti ini. Jadi kemungkinan 5-10 tahun ke depan itu harga emas malah akan terus melejit ya teman-teman. Saya berani memprediksikan harga emas bisa masuk ke 2 juta rupiah untuk 1 gramnya. Mudah-mudahan prediksi saya bener ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang udah ngelihat harga emas udah cukup mahal, nggak perlu khawatir karena harga emas masih punya potensi untuk naik lagi, lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Lalu sekarang menyambung pertanyaan dari Mas Ardiansah Dahlan ya. Jadi tadi ada pertanyaannya, apakah nantinya akan lebih baik dari investasi saham, akan lebih baik dari investasi emas? Menurut saya, emas dan saham ini tidak apple to apple untuk dibandingkan. Kenapa? Karena secara karakteristik saja sudah berbeda ya teman-teman. Jadi emas ini cocok untuk jangka panjang dan dia tidak bisa mengenerate income secara cepat atau secara rutin gitu ya. Sedangkan kalau di saham, itu kita bisa dapat cuan atau dapat keuntungan dalam jangka waktu yang cukup cepat atau dalam jangka waktu pendek seperti itu. Kira-kira jawabannya seperti ini ya teman-teman. Semoga jawabannya memuaskan untuk teman-teman semua. Jika masih ada yang ingin ditanyakan atau masih belum puas dengan jawabannya, silakan tulis di kolom komentar ya. Baik teman-teman, seperti janji saya, di akhir sesi ini akan ada hadiah emas sebesar 0,1 gram. Nah, emasnya kali ini dari Mas Duit ya, 0,1 gram. Ini saya nggak disponsori ya teman-teman, jadi ini saya modal sendiri nih. Nah, nanti bagi yang menang akan dihubungi langsung sama tim saya ya. Emas 0,1 gram ini cukup menarik nih teman-teman, bentuknya kayak gini ya. Teman-teman bisa lihat, nah ini saya kasih lihat aja gambarnya seperti ini. Ini menarik banget buat dikoleksi nih. Baik, sekarang saya sudah dapat pemenangnya. Nah, pemenangnya siapa? Ini saya sudah dapat info dari tim saya. Sebentar saya cek. Pemenangnya adalah yang pertanyaannya mengenai pajak emas nih. Selamat Mbak Dwi dapat hadiah emas 0,1 gram, emasnya dari Mas Duit. Nanti tim kita akan menghubungi Mbak ya, jadi handphonenya standby aja. Bagi teman-teman yang ingin ikut bertanya juga, jadi nggak usah khawatir ya, nanti datanya kita pakai untuk apa, nggak kita gunakan untuk apa-apa. Jadi ini hanya kita pakai untuk menghubungi pemenang pada saat dapat hadiah emas. Saat ini hadiahnya kecil-kecil dulu ya teman-teman, 0,1 gram untuk satu orang. Nah nanti kita akan kasih lagi hadiah yang lebih besar kalau subscriber kita 10.000 atau kalau kita dapat sponsor. Bisa jadi nanti yang kita kasih 5 gram, 10 gram, 25 gram, atau lebih besar lagi ya. Jadi ini akan menjadi sesi yang sangat menarik nih buat teman-teman semua. Mohon dukungan teman-teman semua, semoga channel Mofit Indonesia ini bisa semakin dikenal dan ilmu yang diberikan semakin keren. Mofit Indonesia, tempatnya untuk cari ilmu.